شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa ammat tafakkuru lan anapun pikir-pikir fir'alai ing dalem pira-pira nikmat lahir wan na'ma ilan pira-pira nikmat batin. Fa yang dura mongko yen toh angen-angen sapa wong ila ni'amillahi maring pira-pira nikmate Allah taala. Nikmate Allah taala. Yang ngenangen nikmate Allah. Baik lahir maupun batin. Kalau lahir ya yang kelihatan. Kalau batin ya yang enggak kelihatan nikmat itu. Wasu'ila lan takoni sapa ba'dul hukama. Sebagiane para ahli hikmah anil farqi saking bedani bainal alai ing dalem antarane pira-pira nikmat lahir wan na'ma ilan pira-pira nikmat batin. Faqala nuli ngucap atau dawuh sapa ba'dul hukama kullu ma utawi saben-saben barang dhahara kang nampak apa maminan ni'ami saking pira-pira nikmat fahuwa mongko utawi ma iku al-alau iku aran nikmat lahir dan nikmat wa ma utawi barang batana kang ora nampak apa ma fahuwa mongko utawi ma iku an-na'ma iku nikmat batin. Wa mithlu dzalika lan utawi mengkono wa mithlu dzalika mutawi padane mengkono-mengkono nikmat lahir lan batin iku aliyadani iku utawi tangan loro al-ala'uhu iku pira-pira peparinge Allah. Wa quwwatul yadaini lan kekuatan tangan loro iku nu'ama'uhu pira-pira nikmat batine Allah. Tangan yang nampak diberi tangan itu ya nikmat yang kelihatan. Kekuatane itu nikmat batin. Yang tidak nampak, ada tidak nampak. Kekuatan kan enggak nampak. Hanya bisa dirasakan saja. Ya tangan kan apa namanya tangan kan kelihatan itu ada nikmat batin atau nikmat lahir. Wal wajhu tawi wajah iku ala'uhu iku pira-pira nikmat lahire Allah wa husnul wajhi lan utawi baguse wajah wal jamalu lan indahe wajah iku nu'ama'uhu pira-pira nikmat batine Allah. Wal famu utawi mulut iku ala'uhu iku pira-pira nikmat lahire Allah wa ta'mut ta'amilan utawi rasane panganan iku nu'ama'uhu pira-pira nikmat batine Allah. Warijlani lan utawi sikil loro iku ala'uhu pira-pira nikmat lahire Allah. Wal masyi'u lan lumakune iku nu'ama'uhu nikmat batine Allah. Fa idza kan umaka nalikane ana iku al abdu lil abdi kedue hamban Allah para rijlani sikil loro walam yakun lan ora ana iku lahu kedue abdun kuwatul masyi
apa kekuatan lumaku fakot moko teman-teman uktia den paringi sapa abdun al ala ing pira-pira nikmat lahir walam yu'ta lan ora den paringi sapa abdun an nu'amaa ing pira-pira nikmat lah batin. Kalau enggak diberi kekuatan hanya diberi nikmat lahir saja. Wal uruqu utawi pira-pira otot awal idhamu lan pira lan balung iku al ala nikmat lahir ya Allah wa sihhatuha utawi sihate al uruq wal idham wa sukunuha lan antenge otot lan balung iku nu'ama'uhu pira-pira nikmat batine Allah. Wa qala lan tahu sapa ba'dhum sebagian ulama al-ala utawi pira-pira nikmat batin iku aliat nikmat lahir iku isalun ni'mati iku nekaaken nikmat wa nu'ama ulan utawi pira-pira nikmat batin daf'ul baliyati iku bilahine nolak bilahi. Wa qala lan tahu sapa ba'dhum sebagian ulama ala doddi hadza ing atase lawane iki nikmat kabeh iku nikmat lahir maupun batin. Wa yuqalu lan ucapaken al ala utai pira-pira nikmat lahir wa nu'ama ulan pira-pira nikmat batin iku wahidun siji. Qala tahu sapa Allah taala wa in ta'uddu ni'matallahi lan wa ing ta'uddu lan yentoh ngitung-ngitung sapa sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah la tuhsuha ora bakal ngurangi sapa sira ing nikmat Allah. Fa idza tafakkara maka nalikane pikir-pikir sapa al insanu menungso fil ala ing dalam pira-pira nikmat lahir wan nu'ama ilan pira-pira nikmat batin yazidu mongko tambah sapa al insan fil mahabbati ing dalem demen. Ketika kita mengetahui berpikir maka kita demen maring Gusti Allah itu bersyukurnya akan lebih luar biasa. Kita itu perlu bersyukur tadi. Saya akan mengajar kalian untuk terus bersyukur kepada Allah, jangan mengeluh. Jadi wong sing pinter tur ngerti ku mau. Cuma pinter tok. Wong pinter iku akeh. Ngerti iku kurang. Ngerti keadaan, ngerti kondisi dan sebagainya. Sehingga kita perlu bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita tidak bersyukur kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah sing lahir maupun batin itu banyak sekali. Kita ketika menghitungnya nggak mampu. Ya pada intinya nikmat lahir itu yang nampak, nikmat batin yang tidak nampak. Nah disitulah kita harus memahami dan harus kita itu memperhatikan nikmat itu sehingga kita orang bisa bersyukur. Intinya begitu. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati. Bagaimana? Ya, dengan ibadah sing sregep. Iku mang menjadi manusia yang ngerti keadaan. Oh, keadaannya piye? Ini masih belum mengerti itu terkait dengan keadaan pondok itu sih belum mengerti. Ini perlu ya. Saya masih beberapa memperhatikan
masalah lampu di atas itu si urung ngerti berarti. Masalah kebersihan si urung ngerti berarti. Ini perlu paham betul. Harus mengerti piye carane. Mengerti akan pondok itu adalah sumber barokah kalian. Si opo dijarno ini belum. Ini belum berarti belum mengerti. Belum bersyukur. Saya sering menemukan lampu dibiarkan, ngene mati bingung. Baik di atas mau di putra maupun di putri itu masih menemukan. Kemudian piring-piring yang masih kotor itu masih belum bisa diperhatikan. Pokoknya masih banyak yang perlu diperhatikan. Nah itu bagian dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi yang tanggap, ya apa bagaimana ini? Oh ini kotor piye sebagainya, si lara dipokon. Ketanggapan masih belum. Nah itulah masih belum melihat, belum chemistry-nya terhadap pondok itu masih belum. Apa chemistry itu? Kedekatan dengan pondok itu masih belum. Padahal pondok sumber barokah kalian. Saya sudah bolak-balik mengatakan, kamu mendapatkan banyak kemudahan, kelancaran berkat pondok. Maka dijaga betul. Dijaga tingkah lakunya, dijaga perbuatannya, dijaga apa yang ada pada sekitar pondok itu. Oh ini misalkan lampu dihidupkan terus pasti mati, goyo opo terusannya, begitu caranya. Oh bagaimananya. Ini harus ditahu sehingga kita bisa paham betul. Harusnya bagaimana, saya harus bagaimana. Itu yang perlu diperhatikan. Sehingga kita itu memiliki pondok itu tenanan. Tidak hanya sekedar untuk tempat untuk sekolah atau kuliah. Jadi bukan hanya sekedar tempat untuk nginep, kuliah atau sekolah. Ini jangan sampai seperti itu. Tapi betul-betul memiliki tenanan. Apa sing perlu dilakukan? Oh, ini kotor ya apa caranya? Oh, ini kotor piye caranya? Oh di depan di kotor seperti apa? Oh di depan rumah itu kotor seperti apa? Ya, dia tidak hanya sekitarnya, yang kamarku ya kamarku tok. Jangan, itu namanya egois. Semuanya, lingkungan, baik di rumah, baik di dalam sini, baik di sana, di atas, itu semuanya. Itu sih jenenge tanggap. Itu yang namanya memiliki apa? Memiliki pondok itu. Tidak pas wayahe ngene aku tok dhewe, itu jenenge egois. Maka jangan sampai seperti itu. Nah, itu berarti belum mengerti akan keadaan kondisi yang ada. Ya kita mulai dari diri kita, di sekitar kita dulu. Ya apa caranya? Wah aku kudu ya apa ya? Itu namanya ketanggapan di situ. Yang perlu kita bisa latih di situ. Oh pas ya apa iki? Aku harus bagaimana? Iku ngerti kaya ngono.
Jangan hanya ngurusi awake dhewe, pokoke aku sekolah, kuliah wis anu ae wis. Jangan. Karena kamu berangkat berada di pondok ini berkat barokah. Jangan sudah bolak-balik ngata mana ya, kamu harus khidmah. Maka ada khidmah di situ. Itulah ngertinya di situ. Harus ada khidmah di situ. Ya. Khidmahnya ya apa kamu ke pondok itu? Khidmahnya bagaimana kamu ke ke guru itu. Nah, itu perlu. Tidak hanya mengandalkan kepintaran saja, tapi ada khidmah di pondok, ada khidmah kepada guru. Nah, itu yang mahal harganya. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang pintar tur ngerti dengan keadaan. Nanti setelah itu pada teman seperti apa sekitar kita. Sehingga betul-betul bisa kita pahami dengan bagus dan akhirnya menjadi pribadi yang pintar tur mengerti. Wa amma tafakkur wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.